Halo semuanya, perkenalkan namaku Wima Yarhayu Utamanaya dari kelas 2B D4 Manajemen Pemasaran dengan nomor absen 25 dan NIM 22426262009. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, regresi, dan korelasi dari data biaya transportasi dan harga jual. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik. Nah, di sini saya memiliki data biaya transportasi dan harga jual. Variabel independennya adalah biaya transportasi dan variabel dependennya adalah harga jual. Karena biaya transportasi mempengaruhi harga jual. Biaya transportasi merupakan bagian dari biaya produksi yang berkontribusi pada penentuan harga jual produk. Untuk uji normalitas, regresi, dan korelasi, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data tersebut ke SPSS. Nah, pertama kita ke variabel view, kemudian pada kolom nama yang pertama kita isi dengan variabel X, dan pada kolom kedua kita isi dengan variabel Y. Nah, untuk desimalnya kita nolkan saja. Nah, untuk label pada kolom X kita beri nama biaya transportasi. Untuk label Y-nya kita beri nama harga jual. Nah, jika sudah kita ke data view. Nah, kemudian akan muncul dua kolom tersebut. Kemudian kita copy paste saja. Nah, sebelum kita mencari nilai signifikansi, kita harus mencari nilai residual dari dua variabel ini terlebih dahulu. Yang pertama, kita ke analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih linear. Nah, untuk biaya transportasi kita taruh di kolom independen, dan harga jualnya kita taruh di kolom dependent. Kemudian klik save, kemudian pilih residual unstandardized, kemudian continue. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, karena nilai residualnya sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita ke analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, kemudian pilih one sample kits. Nah, kita masukkan unstandardized residual ke test variabilis, dan pastikan kita centang normal pada test distribution. Kemudian OK. Nah, untuk mengetahui nilai signifikansi berdistribusi normal atau tidak, kita buka catatan yang tadi. Nah, dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, dari tabel tersebut diketahui signifikansinya adalah 0,48, yang berarti lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa nilai residual dari dua variabel tadi tersebut berdistribusi normal. Kemudian kita close. Nah, kemudian kita akan mencari regresi dari dua variabel tersebut, yaitu regression, kemudian linear. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul beberapa tabel dari regression. Pada tabel yang pertama ada tabel variabel enter atau remove. Model pertama menunjukkan bahwa satu-satunya variabel yang dimasukkan dalam analisis adalah biaya transportasi sebagai variabel independen, dan tidak ada variabel lain yang dihapus dari model ini. Metode yang digunakan untuk memasukkan variabel adalah metode enter. Nah, variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dalam analisis ini adalah harga jual. Kemudian yang kedua ada tabel model summary. Model regresi linear yang digunakan menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara biaya transportasi dan harga jual dengan nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,984 dan nilai R-square
sebesar 0,968 yang menunjukkan bahwa variasi dalam harga jual dapat dijelaskan oleh biaya transportasi, sementara adjust R-square-nya sebesar 0,963 yang mengidentifikasikan penyesuaian yang baik meskipun terdapat lebih dari satu prediktor. Nah, kemudian standar error estimate sebesar 20,6669 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model. Secara keseluruhan, model ini sangat baik dalam memprediksi harga jual berdasarkan biaya transportasi. Kemudian yang ketiga ada tabel ANOVA, menunjukkan bahwa model regresi linear yang digunakan untuk memprediksi harga jual berdasarkan biaya transportasi sangat signifikan secara statistik, yaitu jumlah kuadrat regresi jauh lebih besar dibandingkan jumlah kuadrat residual dengan nilai F sebesar 209,927 dan nilai P sebesar 0,00 menunjukkan bahwa variabel biaya transportasi secara signifikan menjelaskan variabilitas dalam harga jual. Kemudian yaitu tabel koefisien. Dalam tabel ini kita menggunakan persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan A-nya adalah konstan A, yaitu minus 14,644 plus biaya transportasi 1,147. Nah, jadi interpretasi dalam tabel ini yang pertama adalah nilai konstanta A menunjukkan nilai sebesar minus 14,644. Artinya, jika tidak terjadi perubahan variabel independen, maka nilai variabel dependen Y adalah minus 14,644, namun nilai ini tidak signifikan secara statistik. Yang kedua adalah nilai koefisien regresi variabel X adalah 1,147 bernilai positif, sehingga jika biaya transportasi mengalami kenaikan 1 unit, maka harga jual akan meningkat sebesar 1,147 unit. Nilai ini signifikan secara statistik dengan value sebesar 0,00. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel residual statistik. Tabel statistik residual menunjukkan bahwa nilai prediksi harga jual berkisar antara 100,09 hingga 559,02 dengan rata-rata 329,56 dan standar deviasinya 157,105. Residual berkisar antara minus 39,022 hingga 67,344 dengan rata-rata 0,00 dan standar deviasi 28,688 menunjukkan bahwa model tidak memiliki bias sistematis. Nilai prediksi standar 1,461 hingga 1,461 dengan rata-rata 0,00 dan standar deviasi 1,00. Sementara residual standar berkisar antara minus 1,272 hingga 2,196 dengan rata-rata 0,00 dan standar deviasi 0,935 yang menunjukkan variasi dalam kesalahan prediksi dalam satuan standar deviasi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan korelasi atau hubungan antara biaya transportasi dan harga jual. Nah, kemudian kita klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian kita pilih Bivariate. Nah, kita masukkan biaya transportasi dan harga jual ke kolom variabel. Kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul tabel sebagai berikut. Sebelum menentukan korelasi antara biaya transportasi dengan harga jual, kita lihat dulu interpretasi dari nilai koefisien korelasi, yaitu yang pertama, jika R sama dengan 0 atau mendekati 0, maka hubungan X dan Y sangat lemah atau tidak ada hubungan. Yang kedua, jika R sama dengan nilai positif 1,
atau mendekati positif 1, maka hubungan X dan Y kuat dan mempunyai hubungan searah. Yang terakhir, jika R sama dengan minus 1 atau mendekati minus 1, maka hubungan X dan Y kuat dan mempunyai hubungan berlawanan. Dan dasar pengambilan keputusan korelasi yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikan total yaitu sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara biaya transportasi dan harga jual, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya transportasi mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap harga jual. Bukti tersebut dapat dilihat pada tabel percent correlation, yaitu yang menunjukkan angka 0,984 yang mendekati angka 1, menunjukkan hubungan yang kuat dan searah. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja.